Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi dan berjumpa dalam episode yang kedua tentang pembatalan nasab kaum habaib oleh Kiai Haji Abdul Ghalib Syahuri Madura dan pembelaan Robito Alawiyah. Selamat mendengarkan. Uniknya lagi adalah baik Mahdi Ar-Rojai selaku mentahkik dan Mar'ashi An-Najafi selaku penemu sama-sama punya kitab nasab tulisan mereka sendiri yang mengakui nasab Ubaidillah bin Ahmad, bahkan menuliskan pengakuan ketersambungan ke Rasulullah SAW, suatu fakta yang tidak banyak dibahas. Menurut beliau, Syekh Mar'ashi An-Najafi dan Syekh Mahdi Ar-Rojai, dua tokoh Syiah tersebut, merasa menyesal menulis silsilah keluarga Ba'alwi, sehingga mereka berdua terkejut dengan temuan manuskrip kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tersebut. Keterkejutan mereka menunjukkan bahwa mereka berdua telah merasa salah menulis rentetan nasab keluarga Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa, karena tidak memungkinkan ada putra tambahan lagi yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Dan dengan hal ini, juga menunjukkan bahwa Asy-Syajaratul Mubarakah memang betul-betul ditemukan di Istanbul, Turki, dan betul-betul karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oke, satu hujjah penuduh kita coret dulu. Lanjut hujjah kedua, Kitab Tahdzibul Ansab. Kitab ini karangan Syekh Ubaidili. Beliau adalah seorang ahli nasab yang mana dalam kitab tersebut Al-Ubaidili hanya menyebutkan di antara anak Ahmad bin Isa, artinya beliau tidak berniat menyebutkan seluruhnya. Namun justru dalam catatan lain kita temukan perkataan Al-Ubaidili yang memang memiliki ribuan lembar catatan manuskrip yang dinukilkan oleh ahli nasab ternama Said Murtado Az-Zabidi, yaitu Syekh Syaraf Ubaidili berkata, Syarif Ahmad bin Isa An-Nagib berhijrah dari Madinah ke Basra di 20 tahun kedua dari abad keempat Hijriah, yakni tahun 317 Hijriah. Beliau keluar bersama putranya Abdullah ke arah timur. Dengan demikian, Al-Ubaidili justru menjadi ahli nasab abad kelima yang turut mengakui adanya Abdullah bin Ahmad. Kami tidak mungkin menerima tuduhan sang penuduh bahwa ahli nasab sekelas Az-Zabidi berbohong dalam mengutip perkataan Al-Ubaidili tersebut. Beliau menjawab ketidakpahaman si tertuduh Robito Alawiyah dengan kitab Ar-Rodul Jali yang dianggap sebagai karya Syekh Murtado Az-Zabidi. Hal tersebut beliau jelaskan dengan tiga hal. Hal yang pertama, kitab Ar-Rodul Jali menurut ulama nasab seperti Sayyid Husain Al-Hashimi dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, halaman 181, adalah bagian dari Asa-Ali bil Wa'adi fil Ansab, atau metode-metode kepalsuan dalam sumber nasabah, karena semua datanya banyak yang salah, dan informasinya tidak sesuai faktanya, baik berupa tahun kelahiran, tahun riwayat persahabatan, atau masa antara furu, dan usulnya. Sehingga Habib Thohir bin Alwi Al-Haddad dalam ta'aliknya halaman 47-48 mengatakan bahwa, kitab Ar-Rodul Jali ini mustahil karya Syekh Murtado Az-Zabidi, dan beliau yakin bahwa kitab Ar-Rodul Jali adalah tulisan Muhammad Hasan Qasim yang dinisbatkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi. Hal yang kedua adalah, informasi kitab Ar-Rodul Jali tentang data dari Syekh Yahya bin Al-Hasan Al-Ubaidili di abad 5 bahwa, beliau menulis kabar tentang hijrahnya Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa dengan putranya Abdullah ke Hadramaut Yaman adalah kabar dusta yang tidak pernah ditemukan dalam kitab karya Syekh Ubaidili tersebut. Ini dapat dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama adalah kitab Syekh Ubaidili yang asli seperti Tahdibul Ansab, tidak pernah mencatat dan menceritakan tentang hijrahnya Sayyid Ahmad Al-Abah. Muhammad Hasan Qasim telah ketahuan, juga menulis kitab palsu, Akhbar Al-Zainabat, lalu dikatakan kitab itu karya Al-Ubaidili. Yang kedua, informasi dari kitab Ar-Rodul Jali ini terdapat kekeliruan yang sangat fatal, sebab jika kehijrawannya ke Hadramaut dari Basra Irak atau ke Madinah dulu, sebelum ke Hadramaut, menurut catatan internal kaum habaib, maka berarti bukan ke arah timur. Karena di timur Basra Irak adalah negara Iran atau Persia, Afghanistan, dan Pakistan. Sedangkan, secara geografis, posisi Yaman berada di sebelah barat daya Basrah, Irak. Jika ditarik garis lurus dari Basrah menuju ke Yaman, melalui arah mata angin, utamanya adalah ke selatan barat daya. Jika Sayyid Ahmad Al-Abah bin Isa pindah atau hijrah dari Madinah ke Basrah, pada tahun 317 Hijriyah bersama putranya Ubaidillah, sebagaimana keterangan dari tertuduh Robito Alawiyah,
yang menukil dari kitab Ar-Rodul Jali, maka ini sangat bertentangan dengan dua data yang sangat berlawanan. Data yang pertama adalah dari internal Ba'alwi sendiri, yaitu pada tahun 317 Hijriyah, Ahmad bin Isa justru pindah dari Basro ke Madinah lalu ke Hadramaut, bukan pindah dari Madinah ke Basro. Data yang kedua, Sayyid Ahmad bin Isa telah diceritakan oleh seorang ulama Syiah, yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Al-Tusi, wafat tahun 460 Hijriyah, dalam kitabnya Al-Ghaibah halaman 165. Al-Tusi menyebutkan, bahwa Sayyid Ahmad bin Isa di Basro, pergi berziarah ke kampung Suriah di Madinah, dengan tujuan menemui Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 254 Hijriyah. Dengan dua data ini mestinya si tertuduh Robito Alawiyah faham bahwa, kesalahan fatal kitab Ar-Rodul Jali, bisa dipastikan bukan karya Syekh Murtado Az-Zabidi, seperti yang dikatakan oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, karena jika tidak, maka tambah palsu nasab kaum habaib melalui tinjauan ilmu sejarah. Hal yang ketiga adalah, jikapun kitab Ar-Rodul Jali ini adalah tulisan asli Syekh Murtado Az-Zabidi, maka si tertuduh tidak bisa menggunakan kitab ini sebagai hujah karena dua hal. Yang pertama, kitab ini dalam menerangkan nasab kaum habaib ternyata hanya mengikuti kitab Masyru'urawi karya As-Sili Ba'alwi yang mengikuti data di Al-Burqatul Musyikoh karya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Berarti kitab Ar-Rodul Jali ini hanya kitab tabik yang berstatus gugur dengan gugurnya matbuknya, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ulama telah sepakat bahwa, Atabik yaskutu bisukutil matbuk, lianat tabikal, adam fistubutil hukmi. Yang kedua, isi kitab ini kredibilitasnya, atau ketsikohannya sangat buruk, karena terlalu banyak kesalahan yang sangat tidak bisa ditolerir dalam kaedah ilmu nasab. Terima kasih atas segala perhatiannya.